Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, selaku instruktur pada mata kuliah ini akan menyampaikan latihan 3 soal nomor 5 terkait teori persuasion berbasis perilaku. Nah, pada fase ini Anda akan belajar tentang bagaimana cara meminimumkan inefisiensi di dalam perusahaan yang terpaut ke dalam slack of organization gitu ya. Jadi kalau kita ingat bahwasanya eh, nih ya, bahwasanya kita punya eh, fungsi laba sebagaimana Q PQ ya sama dengan 40 Q min Q kuadrat dan aspirational level untuk laba adalah tidak boleh lebih dari 300 gitu ya. Jadi labanya tidak terlalu tinggi. Artinya ini sudah memuat bounded rationality. Jadi di sini itu sebetulnya adalah bounded rationality ya. Dari perilaku ini kita nanti bisa mencoba untuk mensubstitusi berapa sih Q yang bisa digunakan untuk mencapai minimisasi inefisien, ya kan? Efisiensi di dalam perusahaan. Jadi kita ingat bahwasanya eh, P meningkat, artinya profitabilitas meningkat itu akan harus diikuti dengan side payment yang harusnya meningkat. Gitu ya. Pada saat P-nya itu turun, ya, maka sebetulnya side payment-nya ditetapkan, tetapi organization slide itu dinaikkan. Gitu ya. Nah ini yang penting sekali untuk Anda pahami. Nah, tapi asumsi ini harus didasarkan pada bounded rationality. Gitu ya. Oke. Asumsinya adalah bounded rationality. Oke, baik. Sekarang kita selesaikan soal ini dengan cara P-nya tidak boleh lebih dari 300 seperti ini. Berarti persamaan P-nya kita masukkan berarti 40 Q min Q kuadrat kurang dari sama dengan 300 misalnya seperti ini. Pindah luas kemana ke sini semua ya terserah Anda. Kalau ke sini semua berarti kan konsekuensinya adalah seperti ini min Q kuadrat plus 40 Q min 300 kurang dari sama dengan 0. Nah, supaya ini bisa difaktorkan berarti kan Anda kali dengan min 1 dengan catatan tanda pindah ya kan. Tanda berubah. Jadi di sini Q kuadrat min 40 Q plus 300 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang Anda faktorkan faktor dari 300 supaya menghasilkan 40 berapa kan? 30 kali 10 kan gitu ya. Berarti di sini tidak lain adalah Q min 10 dan Q min 30 kurang dari sama dengan 0. Berarti Q sama dengan 10 atau Q sama dengan 30. Oke. Nah, sekarang kita bikin garis bilangannya ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini 10 dan di sini adalah 30 dan depannya ini itu adalah plus sehingga plus min plus ya. Nah, yang diminta kurang dari 0 berarti ini ke sini. Ya kan? Nah, ini semua yang memenuhi. Berarti Q-nya ada di setengah-tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa memilih antara ini dengan ini. Tapi bagaimana cara kita bisa mencapai slack itu, ya kan? Nah, Anda bisa substitusi tes slack. Berarti pada saat Q-nya sama dengan 10, substitusikan SQ itu sama dengan 2Q, berarti S10 sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. Pada saat Q-nya sebesar 30, maka Q-nya sama dengan 2Q, maka S30 sama dengan 2 kali 30 atau sama dengan 60 gitu ya. Nah, berarti dari dua pilihan ini yang paling minimum yang mana? Ini yang paling minimum. Berarti kita bisa mencapai slack ya minimumnya dinilai Q sama dengan 10 dan menghasilkan nilai slack sebesar 20. Nah, berapa labanya? Laba yang bisa kita capai. Anda bisa substitusikan labanya di sana. Berarti Q sama dengan 10 substitusi ke P-nya. Itu tadi 40 Q min Q kuadrat. Kalau nggak salah gitu ya. Berarti P-nya sama dengan 40 kali Q. 40 40 kali Q-nya 10 min 10 kuadrat. Oke, berarti P-nya adalah 400 dikurangi 100. Maka P-nya sama dengan 300.
Nah, ini sesuai dengan apa yang diminta. P-nya tidak boleh apa namanya, lebih dari 300. Berarti maksimumnya 300 dan ini sudah sesuai bounded rationality. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, artinya ketika P-nya sekarang kita turunkan, ya bir-nya kita turunkan, sebetulnya apa implikasinya terhadap Q gitu ya. Kalau kita turunkan apa implikasinya terhadap Q? Ya tentu Q akan tetap berubah, akan lebih rendah gitu kan nilai Q-nya gitu ya. Nah, S-nya juga akan jauh lebih rendah. Artinya ketika perusahaan terlalu memaksakan besarnya P, maka sebetulnya slack-nya juga akan makin besar. Nah, di sini ada dua pilihan, slack itu ada 10, ada 30, tergantung pilihannya yang mana. Gitu ya teman-teman ya, untuk soal nomor 5 saya harap Anda paham tutorial dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, kita lanjutkan pada section yang lainnya. Terima kasih, selamat